So'abul iman, ini nih konsep syukur itu seperti apa Pak? So'abul iman, ini nih konsep syukur itu seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Ta'lif wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Itu tadi kan berarti ketika berbicara masalah tawakal, berarti kan ada sebuah ikhtiar, kemudian entah langsung diberikan oleh Allah atau tidak, dan tepatnya di mana, kapan waktunya, karena kita tidak tahu. Setelah kita diberikan hasilnya, kita juga harus bersyukur, Pak ya. Nah, dalam So'abul Iman, ini nih konsep syukur itu seperti apa, Pak, menurut Pak? Syukur itu, ya ini pendapat Ibnu Athaillah dan saya kira juga akan kita temukan di referensi ataupun pendapat tokoh sufi yang lain, itu membagi syukur menjadi 3. Ada as-syukru bil lisan, kemudian as-syukru bil arkan, dan as-syukru bil jinan. Saya pilih yang pembagian dengan yang terakhirnya itu kan sama. Bil lisan, arkan, jinan, jadi gampang dihafal ini. Yang pertama dengan lisan, ya dengan mulut mengucapkan alhamdulillah. Wa amma binikmati rabbika fahadits, ya misalnya. Kita diperintah ya alhamdulillah gini-gini, bersyukur ya. Kemudian ada syukur bil arkan. Syukur dengan anggota tubuh. Jadi kita melakukan perbuatan taat itu berarti syukur dengan anggota tubuh. Maka ya sebaliknya, kalau kita melakukan lawan dari ketaatan, kemaksiatan, berarti kita kufur nikmat. Yang ketiga ada asyukru bil jinan, dengan hati, yakni pengakuan bahwa semua nikmat yang kita dapat itu tidak lain yang memberi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita landasi ya dari 3 syukur itu, insya Allah semua gerak-gerik kita, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun yang terbersit di dalam hati, ya mudah-mudahan masih dalam koridor tadi itu, bersyukur. Artinya kita menggunakan anggota tubuh ini sesuai dengan amanah dari yang memberi nikmat atau pemberi anggota tubuh itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur tadi dibagi 3, ada syukur bilisan tadi Pak ya. Syukur bil arkan dengan anggota tubuh, dan juga bil jinan dengan hati. Berarti untuk syukur dalam menerima tubuh kita ini pun tadi sudah dijelaskan Pak ya, dengan arkan ya, berarti tubuh kita. Ini kan berarti kan rasa syukur terhadap anggota tubuh ataupun 2 lainnya. Terkadang kan ada pembenaran diri tuh Pak, ataupun antara self love yang lahir dari rasa syukur dengan self love yang berujungnya itu dari egosentris ataupun egoisme dari pembenaran diri. Perbedaannya tuh apa tuh Pak? Kalau syukur sebagai ya self love, mencintai diri, bagian dari syukur itu memang suatu kewajiban. Jadi kita diberi begitu banyak nikmat. Kalau kita tidak menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan perintah Allah, berarti sebaliknya kita kufur.
Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi mencintai diri tapi itu bentuk bagian dari syukur. Memang seharusnya apa itu ya, tidak bisa tidak, yang itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita diberi begitu banyak anugerah kesehatan, maka gunakanlah kesehatan ini sebelum datangnya sakit misalnya. Dalam satu hadis kan ada jagalah 5 sebelum 5. Itu bagian dari bagaimana kita mencintai diri sendiri, bagaimana kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, termasuk jagalah sehatmu sebelum sakit. Jagalah masa longgar sebelum masa sempit. Muda sebelum tua. Karena kalau sudah tua fisiknya berkurang, akan tidak maksimal nanti kalau memanfaatkan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Pak, kita sudah panjang ya, hampir 1 jam berbicara terkait dengan puasa, tadi dengan burnout, syukur dan juga tawakal. Ini akan banyak sekali sebetulnya yang dibahas, mungkin dengan kesehatan ala sufistik dan yang lain-lain. Mungkin ini kan masih banyak, tapi untuk hari ini mungkin bisa dicukupkan dulu gitu Pak. Ini sudah banyak sekali sahabat muslim. Tadi kita berbicara dengan Pak Dokter yang fokusnya memang dalam kajian-kajian sufistik. Semoga ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita dan juga manfaat untuk yang menonton, untuk sahabat muslim yang menonton tayangan ini gitu Pak. Mungkin ada pesan Pak untuk warga ataupun sahabat muslim dalam berpuasa ini, dalam sisi sufistik mungkin gitu Pak, ataupun nasihat-nasihatnya dalam berpuasa ini Pak. Iya. Saya teringat pembagian puasa oleh Imam Al-Ghazali ya, dan juga diamini oleh tokoh-tokoh sufi yang lain. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa itu menjadi 3. Puasanya orang umum, khususul khusus. Yang umum itu hanya puasa sekedar menggugurkan kewajiban ini namanya. Artinya yang ditahan itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Ini puasanya orang umum. Kalau puasanya orang khusus, ada tambahan lagi. Di samping kriteria yang pertama tadi, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, itu harus menjaga anggota tubuh. Anggota tubuhnya harus berpuasa. Mata berpuasa, telinga berpuasa, mulut berpuasa, dan anggota tubuh yang lain berpuasa. Ada tingkatan yang ketiga itu yang lebih khusus lagi, ada tambahan lagi hatinya juga ikut berpuasa. Nah ini mari kita usahakan itu minimal bisa di tingkatan yang kedua. Jadi kalau yang pertama saja khawatirnya ketika anggota tubuh tidak ikut berpuasa, maka pahala dari puasa itu akan batal. Jadi dalam hadis diperingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Jadi banyak orang berpuasa tidak mendapatkan balasan pahala puasa, yang didapat cuma lapar dan dahaga. Nah ini sebagai pengingat kita semua ya, bahwa menghadapi bulan Ramadan puasa ini ya mudah-mudahan tidak hanya sekadar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual suami istri, tapi anggota tubuh kita harus kita ajak berpuasa. Syukur-syukur juga hati ini bisa berpuasa. Ini tingkat yang paling tinggi, paling sulit.
Khusus bil khusus. Baik warga muslim yang berbahagia, alhamdulillah perbincangan dengan Pak Dr. Agus Ali Jawafi kita cukupkan untuk hari ini. Sampai bertemu kembali untuk episode-episode dan juga pembahasan-pembahasan yang lain. Kita doakan semoga Pak Dokter diberikan kesehatan Amin. dan juga kemurahan rizki dan Amin. juga kemudahan dari setiap masalah-masalahnya. Sahabat muslim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.